Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'd. Fasadatul kiram, teriring doa untuk panjenengan semuanya, keluarga besar panjenengan semuanya. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan rohaninya, Allah tetapkan iman Islamnya, Allah matikan kita semuanya suatu saat dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Tanpa kita sadari, makin kesini makin tidak lagi muda kita semuanya. Makin lemah fisiknya, makin banyak ubannya, makin rentan dengan penyakitnya, dan siap-siap ngadep karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapi usia yang makin tua, tidak lagi muda tersebut? Maka pelajaran dari satu ayat mudah-mudahan cukup sampai waktu asar nanti. Alhamdulillah. Ayat 191 surah Al-Imran, bagian daripada 10 ayat terakhir surah Al-Imran yang selalu dibaca Nabi setiap malam. Bangun dari tidur, mendangakkan, mengangkat wajahnya sembari baca ayat itu. Dan beliau pernah bersabda yang artinya celaka, celaka, celaka bagi orang yang pernah baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran namun tidak mau ikhtiar mentafakurinya, mentadabburinya. Bagaimana menyikapi usia yang tidak lagi muda? Adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka makin dzikir kepada Gusti Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Pemahamannya yang benar atau mendekati kebenaran bagaimana? Tentu tafsir ulama salaf, sahabat Nabi, tabi'in maupun tabi'in yang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana wujudnya, implementasi daripada kalimat yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, cerdas nyikapi usia, kata beliau adalah alladzina yadhkurunallaha bil adhkaril masyru'ah wal kalimatit thayyibah. Makin tua, makin sepuh, makin cepat mati, dekat mati, makin kenceng wiridane, makin basah bibirnya dengan zikir kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zikir-zikir yang disyariatkan, dengan kalimat-kalimat yang thayyibah. Apakah baqiyah salihah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Apakah kalimat hauqalah, la haula wa la quwata illa billah? Apakah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Dan kalimat yang lain, termasuk host kita, muqassimul awqat kita barusan menyampaikan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Dan Rasul pernah berkata terkait itu, barang siapa yang kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, terampuni dosa-dosanya, amin Allahumma amin, dan lain sebagainya. Dan di atas zikir-zikir maksurat itu, kata Siti Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqi. Seutama-utamane kalam Allah dibandingkan seluruh kalam yang lain, mirip keutamaane Gusti Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Rajane kalam, Tuhane kalam, yo kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pendapat Siti Aisyah, zikir terbaik di antara zikir-zikir yang ada adalah kencengin deres ngaji Al-Quran. Andaikan ada yang bertanya, Ustadz, Al-Quran masih belepotan, kira-kira ada nggak hadis atau riwayat sahih zikir apa yang paling dikenceng-kencengke oleh Rasulullah SAW di akhir hayatnya? Ketika uban makin banyak, ketika sudah ada tanda lampu hijau dari Gusti Allah, wahai Nabi Muhammad, masa di dunia sudah tidak lama lagi.
Ya, ada. Hadis Bukhari Muslim. Yakni ketika haji wada di Mina, hari-hari tasyrik. Jibril alaihissalam datang menyampaikan wahyu surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika ayat-ayat ini turun, yang dibenarkan tafsirnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayat-ayat itu turun 4 ayat dalam rangka ngasih tahu umure Kanjeng Rasul nggak lama lagi. Ketika engkau sudah menemukan, melihat kemenangan demi kemenangan, kemudian pertolongan Allah, kemudian banyak wara'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja, banyak yang masuk Islam bondong-bondong. Saat itu 90 orang dari Yaman mu'alaf. Maka segera mungkin hai Nabi Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasul membenarkan tafsirnya Sayyidina Abbas dan Sayyidina Umar. Dikala haji wada di Mina, 2 sahabat ini nangis, sak nangis-nangis. Ada apa wahai kalian berdua sahabatku, tanya Rasul. Karena surat itu pertanda masa risalah engkau, tugas engkau makin habis, berarti nggak lama lagi akan wafat. Sodabtuma, kata Rasul, kalian berdua benar. Lalu apa wiridani terkait fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir? Siti Aisyah menyatakan 3 bulan sampai wafat, ketika surat idza jaa nasrullah al-fath turun sampai wafat, zikir nomor wahid, nomor 1 yang dikencengin Kanjeng Rasul SAW adalah mirip doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, tanpa asyhadu an la ilaha illa anta langsung astaghfiruka wa atubu ilaika, rawahul Bukhari wa Muslim. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah, mangguk-mangguk tak anggap lebar. Urusan paham rapaham urusan jenengan. Yang kedua, nyikapi masa tua kita makin sepuh bagaimana? Ibnu Abbas ikut urun pendapat tafsir. Maksud alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, perhatian baik-baik terkait salat. Wudune makin baik, niat ikhlasnya makin baik, fasohah bacaane makin baik, gerakannya makin baik, tomakninah. Kata Ibnu Abbas menambahi, baik farduha wa nafluha, baik sholat yang fardu diperhatikan maupun sholat sunnah pun diperhatikan. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Masih ada waktu Bapak Ibu? Sampai jam berapa kira-kira? Oh, jam 3. Luar biasa, kopi matulah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wani piro ini. Oke. Jenengan nanti coba buka ayat terakhir 27, ayat terakhir surah Al-Fatih. Allah membahas karakter as-sabiqun al-awwalun, yakni muhajirin ansar, yang diklaim paling awal, paling bus masuk surganya dekat dengan Rasul. Bagaimana karakter mereka, perhatian mereka kepada sholat, supaya tambah cespleng, supaya tambah nampar kita semuanya. Sayyidina Umar, Pak, di situ ada ayat tarahum ruk'an sujada. Mereka itu rajin rukuk sujud. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana, ikhlas golek fadl dan ridha Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud, betul-betul ada bekas sujud pada wajah muhajirin ansar. Bagaimana bekas sujud pada wajah mereka? Kita akan bahas sejenak. Sebelumnya, tolong perhatiannya, Sayyidina Umar pernah sekali ngundur waktu sholat asar karena ada urusan onta, kalau sekarang Toyota. Lalu diniati sudah, adzan baru datang ke Masjid Nabawi. Walhasil apa Pak? Wallahi ma wajadtu makanan farigha fi dakhili wala fi khariji. Kata Sayyidina Umar, aku nggak nemu sama sekali tempat yang kosong untukku dalam masjid maupun di luar masjid ketika datang adzan hayyalah shalah baru datang. Artinya dalam masjid penuh, luar masjid juga penuh sebelum adzan. Kira-kira sama di masjid sini Bapak Ibu? Sama, luar biasa. Baru kali ini bilang sama ini. Masya Allah, ngarang, ngapusi wajah ini. Tidak panjang kalam. Sejak itu beliau bersumpah tidak akan mundur waktu sholat lagi.
Itu perhatian Muhajirin Ansor terhadap waktu sholat. Lalu bagaimana karakter jerone dalamnya sholat? Simahum fi wujuhim min athar sujud. Ternyata semua ulama tafsir menyepakati ayat terakhir surah Al-Fatah maknanya banyak sholat dan ikhlas sholatnya, sampai punya bekas pada wajah mereka. Imam Mujahid, ulama salaf tabi'in, pernah ditanya murid-muridnya, apakah di batu jidatnya Muhajirin Ansor itu berarti ada kapalan, ada gosongnya, bekas sujud, wahai Imam Mujahid Ibnu Jabar? La, bukan seperti itu tafsirnya. Sekali lagi, ilmiahnya tidak seperti itu. Justru kata beliau, Ibnu Abbas pun mengelak, bukan seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi mengelak, bukan seperti itu tafsirnya. Justru yang ada kapalannya, khawatir menunjukkan kesombongan hatinya, kerasi hatinya, riak hatinya. Itu data ilmiahnya. Tapi bukan berarti saya mengajak jenengan jika punya teman, tonggo, dulur, samping kanan, samping kiri, batu kapalan, oh berarti paling riak itu. Nggak usah ngurusi batu wong. Kuatir nyun sewu Mbah Mun almarhum, Mbah Maimun Zubair almarhum nasihati kita. Nang santri, ingat ya, boleh jadi Gusti Allah lebih dekat dengan orang yang kakian dosa, tapi masih diharapkan taubatnya oleh Allah daripada kita yang nampak ahli ibadah tapi atine sombong ngurusi amalia wong liya. Kira-kira masuk atau tidak? Masuk napa mboten? Alhamdulillah, wis masuk we. Lanjut saja ke Swen. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu tafsirnya yang benar piye? Karakter solat, perhatian solat, nyikapi masa tua para sahabat. Ternyata minimal ono 6 tafsir. 11 kitab tafsir saya buka semuanya, Pak. Pertama, yang paling banyak aura, Pak. Wajah ahli wudhu, ahli sholat malam maupun ahli sholat 5 waktu kelihatan jelas dibanding mereka yang ahli main gaplean, wedoan, mabuan dan lain sebagainya. Masya Allah. Mohon maaf saya gak nyindir. Mesti aura ahli wudhu jenengan ahli surga kabeh. Amin Allahumma. Masya Allah. Gaplean paham ya bahasa Inggris itu? Ya Allah. Yang kedua lebih menusuk lagi. Tafsir yang kedua lebih menohok lagi. Wahai Sayyidina Umar, wahai Ibnu Abbas, apa arti simahum fi wujuhi min athari sujud? Wahai para tabi'in, kaum Muhajirin Ansor di dalam sholat maupun di luar sholat itu kerap kali nunduk wajahnya, khusyuk, tawadhu, bahkan tidak jarang keluar dari assalamualaikum warahmatullah masih nunduk netes air mata langsung eling Gusti Allah, eling akhirat. Sesibuk apapun para Muhajirin Ansor, para pejuang, bisnismen, pedagang, orang-orang yang nganggur, tapi kalau sudah sholat dicas imannya eling akhirat. Beda dengan orang sono jauh, Pak, bukan sini. Sono belum sholat masih ngobrol, belum takbiratul ihram masih hapenan, masih rokokan. Saat takbiratul ihram Allahu Akbar koyo isi khusyuk tapi hati ini urusan donya. Setelah salam lo urusannya juga donya. Itu orang sono jauh. Kalau sini insya Allah sih sama. Ya Allah. Terakhir wes usah. Masya Allah. Yang terakhir yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim versi Sayyidina Ali. Makin tua yadhkurunallah yadhkuruna liqa Allah, paling sering eling ketemu Gusti Allah, eling mati, lalu sering merenung bahwa uripku kanggo apa selama ini puluhan tahun, kira-kira pantes gak aku masuk surga, minta surga karo Allah tapi amali masih banyak maksiat. Direndungkan terus begitu cepat sifat dunia. Namanya juga dunia, kata para sahabat, dekat dan cepat selalu melalaikan. Moga-moga ceramah yang singkat ini walau hanya bahas separuh atau seperempat ayat, moga-moga bisa menampar saya,
menasihati jenengan lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih mantep madep karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi saya ketika jenengan sudah mangguk-mangguk tak anggap selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.